Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa karena kita harus mengawali semua kegiatan kita dalam doa. Mister John akan pimpin berdoa dimulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari. Hari ini kami akan belajar, kami ingin menambah ilmu untuk bekal kami di masa depan. Terima kasih Tuhan, sekiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa berguna bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Nah, apa kalian semangat buat belajar hari ini anak-anak? Ya, kok lemas gitu sih? Biar semangat kita tepuk semangat dulu. Ada yang tahu nggak tepuk semangatnya kayak apa? Nah, jadi gini. Jika Mister bilang tepuk semangat satu, kalian tepuk tangan sambil bilang, "Woi," gitu ya. Lalu kalau Mister John bilang tepuk semangat dua, kalian clap-clap 2 kali dan teriak, "Hoi hoi." Jika Mister John bilang tepuk semangat 3, kalian juga teriak sambil clap ya, "Hoi hoi hoi." Terus tepuk tangan. Udah siap belum? Oke, kita mulai dari sekarang. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3. Beri semangat. Nah, kalau gini kan kita udah seger ya. Jadi kayak mau belajar juga enak. Sebelumnya Mister John mau tanya nih. Ada yang tahu nggak beberapa gambar di samping? Nah, ada yang tahu nih gambar apa? Ini bukan bukit, ini tambang. Tambang itu untuk seperti menghasilkan suatu pertambangan lah untuk beberapa pekerjaan. Lalu gambar kedua. Ya, betul, ini sawah. Lalu ini apa ini? Pantai. Yang terakhir, ya sebenarnya berkebun dan bertani sama saja ya. Karena itu berkegiatan bercocok taman. Nah, keempat gambar ini adalah contoh kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Di Indonesia, di dekat kita, semuanya kita diberi Tuhan tentang kekayaan alam ini. Lalu, karena tadi kita sudah bahas tentang beberapa contoh kekayaan alam, maka hari ini kita akan belajar tentang kekayaan alam. Kekayaan alam di sekitar kita. Apakah kalian tahu apa itu kekayaan alam? Coba, ada yang tahu nggak kekayaan alam itu apa? Yang tahu boleh angkat tangan. Ya, benar. Kekayaan alam adalah semua sumber daya yang tersedia secara alami di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta kekayaan alam bisa ditemukan di darat, di laut, maupun di udara dan mencakup berbagai jenis benda. Jadi, kekayaan alam itu sudah tersedia jauh sebelum kita ada. Karena semua itu ya untuk keberlangsungan setiap manusia untuk melanjutkan hidup mereka yang bisa kita manfaatkan. Nah, sumber daya alam atau kekayaan alam itu dibagi menjadi dua. Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Yang pertama adalah sumber daya alam hayati, yang artinya sumber daya ini berasal dari makhluk hidup seperti pohon, hewan, tanaman, hasil pertanian, hasil laut, dan bisa juga dari hutan. Lalu yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati, atau bisa diumpamakan dengan benda mati seperti air, tanah, batu bara, emas,
minyak bumi, gas alam, dan logam lainnya. Kira-kira ada yang bisa nyebutin nggak kekayaan alam yang ada di sekitar kalian? Nah, di sini Mister punya satu LKPD. Ini adalah LKPD pertama untuk kegiatan belajar kita hari ini. Mister ingin kalian kerjakan secara berkelompok. Di bilik yang sebelah kanan ada perintahnya ya teman-teman. Tulis kekayaan yang ada di daerahmu. Lalu di kotak sebelah kanan ada juga box untuk kita menuliskan tulis pemanfaatan yang tepat. Yang artinya kalian sebutkan beberapa contoh dari kekayaan alam yang ada di sekitar tempat tinggal kalian atau di lingkungan kalian. Kayak sehari-hari kalian lewat ada peternakan, ada pertanian atau sawah. Itu kalian sebutkan. Lalu kalian juga beritahukan kira-kira apa yang bisa kalian manfaatkan dari kekayaan alam tersebut. Kalian Mister beri waktu sebanyak berapa ya? 2 menit cukup anak-anak untuk karena ini berkelompok jadi kalian harus bekerja sama dan berdiskusi ya. Kalian bisa saling sharing, saling cerita tentang apa yang kalian miliki. Apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kalian simpan dulu, nanti kita bahas di akhir. Sekarang kita lanjut ya. Karena kita akan belajar tentang kekayaan alam, kita juga harus tahu bagaimana pengaruh letak geografis terhadap kekayaan alam tersebut. Dan juga kita harus tahu bagaimana cara kita memanfaatkannya dengan cara yang bijak. Coba kalian perhatikan gambar yang kalian dapat di meja kalian masing-masing. Lalu diskusi ini sama teman-teman, gambar apakah itu? Apakah kalian tahu manfaatnya untuk manusia? Ya, Mister beli waktu 3 detik. Oke, Mister John rasa sudah cukup. Sekarang kita akan panggil satu-satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menceritakan kepada teman-teman tentang kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalmu dan bisa bercerita seperti di tempat daerah kalian ada sawah, ada kebun, ada laut, atau apa saja yang kalian ketahui. Oke, terima kasih. Semuanya hebat. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Sebelumnya, apakah kalian tahu letak geografis suatu daerah bisa mempengaruhi jenis kekayaan alam yang dimiliki? Misalnya, yang pertama adalah dataran tinggi atau pegunungan. Biasanya, daerah pegunungan ini memiliki tanah yang subur sehingga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Selain itu, daerah pegunungan juga biasanya dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, Pegunungan Dieng yang ada di Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang. Lalu di Puncak Bogor di daerah Jawa Barat digunakan sebagai lahan perkebunan. Lalu Pegunungan Bromo di Jawa Timur untuk rekreasi dan juga pegunungan di Jaya Wijaya Papua untuk jalur pendakian serta tambang emas. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak ini di mana? Ya, ini di sawah. Jadi, letak geografis suatu kekayaan alam yang berada di dataran rendah biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk sebagai lahan bertani, beternak, lalu perikanan serta
perkebunan, tetapi banyak juga digunakan sebagai perkantoran, industri, dan perdagangan. Dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan untuk aktivitas perekonomian, misalnya di Karawang, yaitu di daerah Jawa Barat sebagai pusat industri, Jakarta sebagai pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang yang berada di Jawa Tengah untuk perikanan atau tambak, dan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan untuk perkebunan kelapa sawit. Next. Nah, kalau kita lihat gambar kayak gini, kita biasanya keingat apa? Nelayan. Lalu jet ski. Oke. Nah, ini adalah pantai dan laut, yang artinya di daerah perairan lah. Pantai dan laut ini dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, lalu pembudidayaan ikan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan juga industri. Lalu contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian, ada yang tahu nggak apa untuk kegiatan perekonomian? Ya, betul sekali. Biasanya pantai di Pulau Bali digunakan sebagai untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan di Pulau Jawa, yaitu di Kebumen, menghasilkan sarang burung walet, serta pantai di wilayah Pantura Jawa, seperti di Indramayu, Cirebon, terus Brebes, dan juga Tegal, biasanya dimanfaatkan sebagai tempat perikanan atau air payau. Contoh pemanfaatan wilayah laut, misalnya di Selat Bali, sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Laut di Kepulauan Natuna atau laut di Kepulauan Riau ini biasanya untuk pertambangan minyak bumi dan lain-lain. Lalu selanjutnya, pengaruh letak geografis di sungai. Karena sungai ini adalah biasanya berada di sekitar masyarakat, jadi masyarakat menggunakan sungai ini sebagai jalur transportasi, perdagangan, digunakan juga untuk nelayan untuk mencari ikan, lalu bisa berolahraga seperti arung jeram, tetapi arung jeram tersebut juga bisa menjadi sebuah kegiatan ekonomi dalam pariwisata. Dan juga di sungai biasanya bisa dibangun oleh PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Manfaatan sungai di Indonesia, contohnya itu ada di Sungai Kapuas, yaitu di Kalimantan Barat, sebagai jalur transportasi, Sungai Musi di Sumatera Selatan untuk berdagang, lalu Sungai Opak untuk wahana olahraga, dan juga Sungai Bengawan Solo itu biasanya digunakan sebagai tempat irigasi. Nah, kalau kalian lihat pemandangan seperti ini, apakah kalian tertarik teman-teman untuk ke sana? Tentu saja kalian pasti tertarik ke sana. Tapi, apakah kalian tahu apa nama tempat ini? Tempat ini kita sebut dengan danau dan waduk. Danau dan waduk biasanya dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, lalu olahraga juga, untuk pembangkit listrik tenaga air juga bisa. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lainnya yaitu Danau Toba. Ada yang pernah ke sana sebelumnya? Nah, kalau kita tahu itu Danau Toba itu ada di Sumatera Utara. Biasanya di sana digunakan sebagai tempat pariwisata dan juga irigasi. Lalu Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Biasanya di waduk itu dibangun dengan pembangkit listrik tenaga air untuk membangkitkan listrik di daerah tersebut. Lalu ada juga Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah tersebut, Waduk Gajah Mungkur biasanya digunakan untuk sarana irigasi. Sekarang kita akan masuk ke lembar kedua LKPD kita. Mister ingin kalian membuat sebuah cerita pendek tentang kekayaan alam di daerah kalian dan bagaimana kalian bisa menjaganya.
Boleh kalian tulis, boleh kalian gambar, atau kalian ilustrasikan sekreatif mungkin dengan kemampuan kalian. Tidak harus bagus, yang penting pesannya tersampaikan. Kira-kira 2 menit cukuplah ya anak-anak. Ya, Mr. John rasa waktunya sudah cukup. Nanti lembar kerja kalian itu atau LKPD kalian itu nanti kalian kumpulkan ke depan salah satu saja perwakilan kelompok. Ternyata kita sudah di penghujung materi. Apakah kalian sudah paham tentang materi dengan apa itu kekayaan alam, bagaimana pemanfaatannya, dan ternyata letak geografis di Indonesia sangat mempengaruhi kekayaan alam tersebut. Oke, untuk refleksi hari ini, Mr. John ingin sampaikan beberapa pesan lah. Kekayaan alam itu menurut dari yang kalian lihat sendiri, apakah kekayaan alam tersebut penting untuk mendukung kehidupan manusia? Tentu saja penting. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan bijak supaya tetap tersedia untuk generasi sekarang dan masa depan. Ingat ya, kekayaan alam adalah anugerah. Jadi kita harus jaga dan gunakan dengan secara bijak supaya bisa dinikmati sampai nanti oleh anak cucu kita. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya. Bye bye.